kembali lagi bersama aku Margaret Rocky di sini. Di video kali ini aku akan sharing seputar jamu dengan bahan-bahan herbal andalan Indonesia yang mungkin sedikit reviewnya, tapi aku mau review jujur tentang jamu habis bersalin. Jadi di sini aku punya beberapa jenis jamu, yaitu jamu JMK, terus ada juga yang bagian depan itu jamu dari air mancur, lalu yang ini juga yang sudah langsung ready to use itu dari Sari Ayu. Nah, 3 jenis jamu ini sebenarnya ada beberapa jenis lagi, kayak misalnya zaman dulu tuh ada yang namanya Nyonya Menir. Tapi Nyonya Menir itu sudah tidak berdiri lagi, jadi digantikan dengan jamu-jamu yang lain. Tapi jamu-jamu yang lain gak kalah hebat khasiatnya. Aku menemukan jamu-jamu ini dan merasakan kalau memang jamu itu bisa menyusutkan dan membantu untuk pemulihan ibu habis bersalin seperti semula. Jangan sampai salah ya, jamu ini biasanya memang digunakan untuk ibu yang lahiran normal. Karena kalau lahiran sesar, itu kan ada jahitan-jahitan. Nah, itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Karena kayak beberapa jamu seperti tapel harus dibalurkan di bagian perut. Jadi harus dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya ya, Mams. Nah, berikutnya ini. Aku pertama, dulu banget waktu anak aku yang pertama, aku pakai jamunya itu dari Nyonya Menir. Nah, yang kali kedua ini aku pakai jamu dari JMK. Jadi ini ada jamunya ada 2 jenis. Ada yang diminumnya itu berbentuk pil, ada juga yang berbentuk serbuk atau bubuk. Yang aku punya ini bentuknya serbuk atau bubuk. Jadi itu selera ya, Mams. Jadi dua-duanya itu sama-sama berkhasiat, tapi sesuai selera Mams. Misalnya Mams tidak bisa itu kayak meminimalisir rasa dari jamu, Mams bisa pilih yang pil, jadi bisa langsung ditelan dengan air putih. Nah, kalau Mams bisa dikuat-kuatin kayak aku pilih yang serbuk biar berasa banget jamunya. Terus yang ada di sini isinya adalah yang kedua, itu ada tapel. Tapel itu digunain waktu kita habis bersalin dari hari yang pertama sampai ke 40 hari. Tinggal dibalur aja di bagian perut, lalu dikasih gurita, baru dibebet. Nanti aku tunjukin cara gurita dan juga bebet yang mudah buat Mams. Berikutnya yang ada di dalam sini ada pilis. Pilis itu gunanya meredakan sakit kepala atau meringankan bagian kepala. Nah, aku pakainya itu tinggal diseduh di air aja lalu ditempel di bagian kepala. Mudah banget dan praktis caranya. Biasanya digunain itu pagi dan sore. Untuk jamunya minum sendiri juga digunainnya pagi dan sore. Berikutnya yang ada di dalam box ini ada juga parem. Parem gunanya untuk pegal-pegal, jadi dia menghangatkan bagian-bagian tubuh. Misalnya habis bersalin itu betis biasanya capek pegel, nah itu tinggal dioles saja pakai parem, nanti akan menghangatkan. Di bagian pinggang belakang biasanya itu juga bisa dioleskan dengan parem yang dicampur sedikit minyak telon atau minyak kayu putih, jadi lebih hangat. Kalau aku mau review jujur, sebenarnya kalau aku pakai dari hari pertama sampai hari ke-40, isi dari dalam jamu ini cukup karena jamunya itu ada dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan pilisnya, parem, dan juga tapel itu jumlahnya memang cukup kalau misalnya pemakaiannya itu nggak terlalu sering. Tapi kalau untuk rutin kayak tapelnya digunakan pagi dan sore dengan 2 butir sehari itu nggak cukup. Nah, Mams bisa mengakalinya dengan jamu Sari Ayu. Nah, aku juga coba melanjutkan dengan ini jamu dari Sari Ayu. Dan ini ternyata jamunya lebih mudah loh, Mams, karena berbentuk lotion. Nih, aku itu pakai parem di bagian kaki, cuma tinggal dibuka dan dituang aja, dioleskan di bagian yang merasa pegal. Dan juga di sini ada yang tapel dan juga ada yang
Pilis. Ini tiga-tiganya dari Sari Ayu dan ini memang khusus habis bersalin. Jadi moms gak perlu tambahin apapun. Nah, aku setelah pakai JMK ini, aku juga cobain dari Sari Ayu. Nah, jujur review dari aku, param yang dari Sari Ayu ini agak lebih panas. Jadi kalau moms mau lanjutin tapi moms gak mau pakai param dari Sari Ayu, aku rekomen dari air mancur ini. Jadi air mancur biasanya berbentuknya saset. Yang ini sih yang terakhir ya, yaitu tapel wangi. Di sini ada Pilis juga dan gambarnya tuh habis bersalin. Dan yang satu lagi yang paling aku suka paramnya yaitu param dari Beras Kencur. Mungkin aduh, moms kok masih muda pakainya jamu-jamuan sih? Nih, tapi menurut aku ini adalah cara termudah dan termurah untuk kembali sehat setelah habis bersalin. Sebenarnya bisa dengan suntik kurus, bisa dengan setrika, bisa dengan macam-macam perawatan yang puluhan juta gitu. Nah, caranya aku akan contohin cara memakai jamu-jamu ini. Gimana sih caranya? Pertama, untuk pakai tapel. Tapel sendiri diperlukan kain yang moms harus beli. Kainnya sendiri seperti ini. Ini namanya gurita. Jadi gurita pun ada beberapa jenis ya moms. Ada yang lebih praktis, ada yang kayak aku punya ini, dia tuh bentuknya tali-tali banyak gitu. Kalau yang lebih praktis, ada yang ini. Nah, ini tuh sudah instan, jadi dia pakai perekat. Nah, ini juga bisa dipakai moms, tapi biasanya yang sering pakai gurita ini adalah ibu yang habis bersalin sesar. Nah, ada juga ini, biasa disebut bebet. Nah, ini panjangnya sekitar 5 meter, ada yang lebih panjang sampai 10 meter. Moms cari aja sesuai selera. Lebar ini juga bermacam-macam. Nah, aku pakai ini selalu setiap hari 1 sampai 40 hari. Gimana cara pakainya? Nah, aku mau kasih tahu cara aku pakai dari jamu-jamu tersebut, terutama tapel. Tapel cara pakainya adalah pertama itu jamunya itu pertama diolesin dulu atau dibalurin di bagian perut. Setelah itu baru menggunakan gurita. Nah, yang aku pakai ini adalah gurita yang paling biasa ya, moms. Jadi ini aku ada bekas pakainya juga, jadi bener-bener sampai ada sisa jamu gitu walaupun dicuci, tapi aku bener-bener suka banget dan aku merasakan khasiatnya. Aku mau share ke moms supaya moms juga bisa balik lagi. Oh ya, sebelumnya aku mau tunjukin. Nah, ini jadi pinggang aku juga udah balik. Walaupun memang berat badan aku belum kembali seperti semula, at least bagian perut aku sudah kembali. Jadi nanti untuk kayak 1-2 tahun ke depan aku nggak perlu panik karena misalnya badannya kurus tapi perutnya itu bergelambir. Nih, caranya aku cuman perlu balurin jamunya aja di bagian perut. Lalu aku tutup seperti ini. Nah, ini memang agak sulit karena diikat satu-satu. Kayak begini, diikat satu-satu. Tapi aku mau kasih tahu cara mudahnya supaya bisa pakai jamu dengan cepat dan baby nggak keburu nangis. Caranya tuh gini. Aku pertama tutup. Nih, ini caranya diajarin sama mamaku. Jadi aku tinggal gini, cross, diputar lilit. Aku taruh di bawahnya, aku lanjutin, dililit 2 kali aja. Lalu aku lanjutin terus sampai bawah. Nah, lalu aku akan terus lanjutin seperti ini. Berikutnya sampai bawah. Nah, yang bagian terakhir aku baru akan mengikat pita. Jadi nanti mudah ditarik juga. Nah, jadi tinggal aku tarik buka gini untuk ngebukanya. Jadi nggak bakalan keikat mati gitu. Berikutnya aku pakai dari bebetnya. Cara pakainya mudah banget. Jadi ini sebenarnya bisa digulung kecil seperti ini dulu, baru dibebet. Bisa juga kalau misalnya sudah kayak gini panjang, tetap masih bisa kok, mudah. Pertama aku tinggal giniin. Nah,
aku tinggal putar menyeluruh ke badan aku. Tinggal putar sampai bawah. Ini digunainnya di dalam ya Mams, aku hanya kasih contoh, jadi dipakainya itu di luar dari baju. Tapi kalau Mams mau pakai, itu lebih baik pakainya dari dalam. Sebenarnya lebih menguntungkan kalau ada yang bantuin untuk melilit ini. Tapi kalau aku sendiri, aku kan sejak lahiran itu sendiri karena memang lahiran masa pandemi, terus juga memang akunya itu sendiri gitu. Nah jadi aku melakukan ini sendirian juga bisa kok Mams, nggak ribet. Jadi harus berusaha. Nah sudah itu aku tinggal gulung di bagian bawah. Sudah jadi deh. Dan ini aku mau share juga foto atau video yang aku sudah rekam di hari pertama. Dan ini dia video hari ke-40. Aku juga mau share foto hasil dari pakai jamu habis bersalin. Dan ini beberapa hari setelah aku memakai jamu, masih tetap bulat dan bahkan menghitam karena bekas jamunya. Dan ini foto setelah melahirkan 3 bulan. Semoga video ini membantu ya Mom. Sharing is caring. Dah, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman Moms. See ya!